Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Janji Mandalubis. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Rancang Bangun Sistem Pompa Air Tenaga Surya Skala Rumah Tangga menggunakan Maximum Power Point Tracking dengan metode algoritma perturb and observe untuk memaksimalkan daya. Oke, pendahuluan. Energi matahari adalah salah satu energi yang luar biasa karena tidak berbahaya bagi lingkungan, gratis dan berlimpah meskipun tidak dapat diandalkan secara terus-menerus, misalnya pada saat musim hujan. Panel surya dengan kemajuan teknologi menjadi sangat umum. Panel surya adalah panel yang mampu untuk merubah sumber energi matahari menjadi energi listrik. Indonesia sebagai negara tropis dengan tingkat radiasi matahari yang sangat tinggi sehingga memiliki potensi besar untuk menggunakan sel surya sebagai energi terbarukan. Negara Indonesia memiliki potensi sumber energi panas matahari yang sangat besar dengan nilai 207.898 MW atau setara dengan 4,8 kWh per meter kuadrat per hari menurut Humas EBT-KE 2019. Baik, selanjutnya adalah Maximum Power Point Tracking, yaitu suatu sistem untuk mengontrol serta menjaga agar keluaran daya dari panel surya tetap maksimal akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi panel surya dalam beroperasi, misalnya iradiasi pada matahari yang sangat berpengaruh pada titik kerja arus yang dihasilkan, serta suhu pada panel surya yang akan berpengaruh pada nilai tegangan dan nilai sebagainya. Selanjutnya, algoritma yang digunakan yaitu perturb and observe. Digunakan karena dapat menghasilkan daya yang lebih tinggi daripada menggunakan metode IC, serta komputasi yang mudah dan cepat merupakan kelebihan dari algoritma perturb and observe. Cara kerja dari algoritma ini dijelaskan pada gambar 2 di samping. Ada 3 jenis titik yang terletak pada 3 kondisi, yaitu puncak sisi kiri delta P per delta V lebih besar daripada 0, puncak kurva delta P per delta V sama dengan 0, dan puncak sisi kanan delta P per delta V lebih kecil daripada 0. Puncak sisi kiri MPP, perubahan daya terhadap perubahan tegangan delta P per delta V lebih besar daripada 0. Dan puncak sisi kanan delta P per delta V lebih kecil daripada 0 ketika tegangan keluaran panel surya diganggu atau perturb dan berada pada delta P per delta V lebih besar daripada 0. Hal tersebut diketahui bahwa proses penggangguan atau perturbation dilakukan agar tegangan panel surya berpindah menjadi maju menuju MPP, maka algoritma pada perturb and observe membalik arah penggangguan. Selanjutnya ada buck bus converter, yaitu suatu rangkaian konverter DC to DC yang dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada tegangan sumbernya. Pada penelitian ini menggunakan buck bus converter karena tegangan yang dihasilkan oleh panel surya berubah sesuai dengan perubahan iradiasi matahari, sehingga tegangan yang dihasilkan panel surya dapat dinaikkan ketika iradiasi matahari rendah dan dapat diturunkan ketika iradiasi matahari besar. Berikut spesifikasi yang saya tampilkan. Spesifikasi buck bus converter. Spesifikasinya yaitu V input maksimal 18 volt, V input minimal 10 volt, V output 14 volt, satu output watt arus output 2 ampere, frekuensi switching 31.372,5 Hz. Rangkaiannya bisa dilihat di samping. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang pelaksanaannya mengedepankan angka sebagai tujuan utama dalam pengumpulan data maupun hasil akhir dari penelitian tersebut dan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan grafik. Di samping saya tampilkan flowchartnya. Untuk spesifikasi alat, di sini saya tampilkan spesifikasi panel surya,
komponen rangkaian buck boost converter, spesifikasi aki, spesifikasi inverter, dan spesifikasi pompa air AC. Pembahasan untuk pengujian panel surya dilakukan untuk mengetahui tegangan output panel surya tertinggi dan terendah. Untuk mengetahui tegangan tertinggi dan terendah panel surya dilakukan pengujian secara sederhana dengan memberikan beban berupa resistor sebesar 10 ohm 20 watt yang dilakukan 1 jam sekali dalam 7 hari dari pukul 6 sampai dengan 17.00 WIB. Untuk mengetahui hasil dari pengujian selama 7 hari, maka penulis membuat nilai rata-rata yang dapat dilihat pada tabel 7. Saya tampilkan di tabel 7. Untuk cuacanya cerah. Selanjutnya ada grafik tegangan dan arus panel, bisa dilihat di sini, dan juga grafik daya panel surya. Selanjutnya ada pengujian sensor tegangan. Pengujian sensor tegangan menggunakan modul sensor tegangan DC yang dilakukan dengan cara pin pada modul sensor tegangan DC terhubung ke pin 5 volt pada Arduino dan pin GND pada modul sensor tegangan DC terhubung ke pin GND pada Arduino. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara menyambungkan input modul sensor tegangan dengan power supply variabel sebagai sumber. Berikut tabel hasil pengujiannya saya tampilkan. Ada 10 kali pengujian. Selanjutnya ada pengujian sensor arus. Pengujian sensor arus menggunakan sensor arus CS71220 A yang terhubung ke Arduino sebagai pengendali. Pengujian sensor ini dilakukan dengan cara menghubungkan pin pada modul sensor arus terhubung ke pin 5 volt pada Arduino dan pin GND pada modul sensor arus terhubung ke pin GND pada Arduino. Berikut hasilnya yang saya sampaikan di tabel 9. Pembahasan selanjutnya yaitu pengujian nilai Dati cycle. Pengujian ini dilakukan agar mengetahui nilai perbandingan dari Dati cycle pada pengukuran dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan cara menghubungkan sumber tegangan power supply menjadi tegangan sumber pada rangkaian buck boost buster. Berikut saya tampilkan tabelnya hasil pengujiannya dari 5% sampai 70%. Selanjutnya ada pengujian buck buster converter. Jadi kita melakukan pengujian untuk mengetahui kelayakan rangkaian buck boost converter apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Pada perancangan rangkaian buck boost converter, tegangan keluaran yang diharapkan sebesar 14 volt yang sudah dilakukan set point dengan cara melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai komponen yang sesuai. Dilakukan dari jam 6 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Pembahasan selanjutnya yaitu grafik tegangan input output. Pada gambar 13 dapat disimpulkan bahwa pada saat pukul 7 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, rangkaian buck boost converter beroperasi sebagai buck converter yang digunakan untuk menurunkan tegangan keluaran dari panel surya. Pada saat pukul 6 sampai 17 waktu Indonesia Barat, rangkaian beroperasi sebagai buck boost converter. Output yang dihasilkan rata-rata sebesar 13,87 volt yang mendekati nilai tegangan output yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu sebesar 14 volt. Untuk grafik arus output, input output saya tampilkan juga, dan juga grafik daya input output. Pembahasan selanjutnya yaitu pengujian sistem keseluruhan. Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui performa sistem yang digunakan sebagai pengisi aki 12 volt. Pengujian ini menggunakan sumber utama dari panel surya tegangan. Keluaran akan distabilkan oleh rangkaian buck boost converter agar stabil mencapai nilai 14 volt. Tegangan rangkaian terbuka aki sebelum dilakukan charging sebesar 11,95 volt. Pengujian ini dilakukan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berikut saya tampilkan hasil pengujian charging akinya. Untuk 14 voltnya dicapai di jam 12.
Pengujian aki juga saya tampilkan dari menit 10 sampai 120. Berikut juga dengan efisiensi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulannya yaitu telah berhasil dirancang sistem pompa air tenaga surya menggunakan MPPT untuk menghasilkan daya. Pada tabel 7, tegangan dan arus keluaran panel surya dipengaruhi oleh perubahan cuaca dengan tertinggi 18,93 volt dan arus 1,47 ampere pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, serta tegangan terendah 11,5 volt dan arus terendah 0,1 ampere pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada tabel 11, buckbuster converter MPPT dapat bekerja dengan baik serta memiliki efisiensi rata-rata sebesar 79,11%. Berdasarkan tabel 12, selama proses charging aki membutuhkan waktu 10 jam dari tegangan aki awal 12,95 volt sampai dengan 13,03 volt. Tegangan pengecasan rata-rata sebesar 13,88 volt dan arus pengecasan rata-rata sebesar 1,31 ampere. Sistem pompa air tenaga surya dapat bekerja dengan inverter yang digunakan serta memiliki efisiensi rata-rata sebesar 75,55%. Berikut perbandingan dengan penelitian lain. Untuk sebelah kiri itu perturb dan observe, dan artificial neural network itu sebelah kanan. Jadi artificial neural network ini menggunakan 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Berikut perbandingannya. Jadi ini saya bandingkan itu hanya data-data yang cocok saja, data-data yang diambil saja dari perturb observe dan juga artificial neural network. Baik, terima kasih. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.